Cek, lebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang Bapak Ibu jamaah mushola FMIPA yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi yang diamanahkan oleh panitia Ramadan, dan sebenarnya tidak kurang percaya diri saya menyampaikan materi di depan Bapak Ibu sekalian, karena seperti menggarami lautan ini ceritanya. Jadi menggarami lautan yang sudah asin. Tapi ya walaupun seperti itu, insya Allah saya sudah diamanai oleh panitia, insya Allah akan saya sampaikan materi terkait dengan hibah puasa. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk menyampaikan pantun Bapak Ibu, karena ternyata MIPA ini apapun kegiatannya ada pantunnya. Burung Mas. Pak Tata ke pasar membeli tomat. Moga-moga materi saya dapat bermanfaat. Ya, jadi alhamdulillah hari ini sudah hari ke-21. Tadi malam sudah malam 21, dan kalau di kampung saya itu malam 21 itu selikuran. Mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin ada juga ya. Malam selikuran itu enak pokoknya ya. Jadi ada dilebihkan gitu ya, ada nasi gurih, dan 10 hari ke depan insya Allah gizi terpenuhi. Nah di sini kita semua tahu bahwasannya dasar dari puasa Ramadan ini sudah Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana kurusnya dari perintah Allah ini ya kepada seluruh umat Allah yang beriman, kurusnya yang paling diutamakan adalah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dimana kalau kita artikan sepengetahuan saya, itu adalah menjalankan sungguh-sungguh semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di sini alhamdulillah dengan adanya puasa Ramadan ini, semua larangan-larangan Allah ini kita jauhi Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Mungkin yang awalnya biasanya emosional di bulan Ramadan ini, mau marah nanti dulu, nanti nunggu buka atau mungkin yang biasanya sedekahnya mungkin hanya 1 bulan 1 juta, alhamdulillah di bulan ini setiap hari 1 juta gitu ya. Pokoknya yang biasanya aqua 1 botol ya. Alhamdulillah ya, istiqomah aqua tapi dilebihkan jadi 24 botol gitu ya. Ya banyak sekali peningkatan Bapak Ibu di bulan ini, dan itu salah satu hikmah dari puasa adalah peningkatan ya, dimana kalau boleh saya merangkumkan gitu ya, saya membuat singkatan Bapak Ibu, itu ya hikmah puasa, terutama puasa Ramadan ini saya rangkumkan menjadi 5, P, U, A, S, dan A yang kedua ya, jadi puasa.
P. P yang pertama adalah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pahala dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala, sehingga di sini kita semuanya berlomba-lomba menghasilkan semua kebaikan, menjalankan semua amalan-amalan, tentu saja tidak lain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga menurut saya tidak salah ketika motivasi kita adalah juga mencari pahala sebesar-besarnya, ya, dengan memberikan buka puasa bagi sesama muslim, ya, itu sudah berjalan juga di MIPA, luar biasa. Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu sampai sore juga diberikan iftar, itu luar biasa sekali, ya. Di Jepang tidak ada. Nanti kita ceritakan, tapi ada. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, itu ukhuwah Islamiyah lebih terjalin. Kita saat ini pun yang biasanya mungkin sholat jamaahnya ada di musola lantai 2, ya. Di musola lantai 2 itu ada musolanya kecil gitu, atau bahkan mungkin sholatnya tidak di musola lantai bawah karena udah mau berangkat kok sudah jamaah udah penuh sampai pintu depan itu. Jadi sehingga dengan seperti ini alhamdulillah saya bisa ketemu bapak-bapak di sini, kalau ibunya kan ketutup ini. Nah, alhamdulillah ukhuwah kita jadi lebih terjalin, bertemu dengan bapak-bapak dan juga para jemaah sekalian. Yang pertama, kemudian karena tadi P-nya itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka A-nya adalah amalan kita jadi meningkat. Semua amalan-amalan baik, amalan yang baik-baik ya Bapak Ibu, ya. Jangan amalan yang tidak baik. Jadi amalan baik kita alhamdulillah meningkat. Kemudian S Bapak Ibu, ya. S itu adalah semaraknya majelis-majelis, baik di masjid, musola dan di sekitarnya. Itu semakin semarak. Ya, kita lihat ada TPA, kemudian TPA jadi semarak, anak-anak juga ada kegiatan di masjid. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil di bulan puasa. Kemudian yang terakhir adalah A kedua Bapak Ibu, antibodi kita meningkat Bapak Ibu. Kemarin ya saya coba merangkum ini karena sesi terakhir itu enaknya kulaan bahan Bapak Ibu, ya. Jadi dari awal diambil satu-satu gitu. Yang salah satunya adalah kenapa antibodi Bapak Ibu, karena dengan puasa ini antibodi Bapak Ibu. Ya antibodi Bapak Ibu. Dengan puasa ini kita menjadi lebih sehat Bapak Ibu. Dan tidak hanya manusia yang berpuasa itu kok kemudian jadi sehat, tidak Bapak Ibu. Ketika makhluk Allah itu ingin mendapatkan bentuk yang lebih baik atau bahkan bentuk yang lebih sehat, itu semuanya menjalankan puasa Bapak Ibu. Contoh misalkan, ya, tadi sudah disebutkan Pak Cecep ada entung Bapak Ibu. Entung itu apa? Entung itu kepompong Bapak Ibu. Itu ketika ingin berubah menjadi kupu-kupu, kepompong ini puasa. Kemudian ada ular Bapak Ibu. Ular itu ketika mau berganti kulit, ya, dia berarti tumbuh, dia sehat. Karena kalau kulitnya nggak ganti malah sakit, malah banyak kutunya. Ingin sehat, ganti kulit, puasa. Dan beberapa kalau pengajian terutama yang mengarah dengan kesehatan itu ternyata ketika kita puasa juga regenerasi kulit kita itu meningkat, jadi kelihatan lebih muda, ya, lebih ganteng, lebih cantik, ya. Nah kemudian belum udah ada. Nah jadi itu Bapak Ibu, jadi itu antibodi kita itu meningkat. Nah oleh sebab itu selain itu juga puasa ini juga biasanya memberikan dorongan kita untuk menggapai anugerah Allah. Kebetulan di sini sudah 10 hari terakhir dan UI itu juga luar biasa, cutinya itu lebih dulu daripada instansi yang lain.
mungkin ya tujuannya ya supaya di 10 hari terakhir itu dapat lebih konsentrasi lagi, ya, menggapainya lebih gaspol gitu ya Bapak. Nah, saya mengingat salah satu cerita karena saya itu dibesarkan di ya nggak budaya banget tapi memang dibesarkan di orang yang kental budaya Jawanya. Itu kalau di cerita pewayangan Bapak Ibu itu puasa ini dilambangkan oleh sosok karakter wayang yang bernama Arjuna. Karena ketika Wali Songo dulu itu menyebarkan agama Islam, kemudian melakukan dengan akulturasi budaya, itu menggunakan prinsip rukun Islam itu digambarkan ke tokoh Pandawa gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu Yudhistira itu dia pakai yang namanya jimat kalimat sodro dulu. Jadi memang di kepalanya ada jimat itu maksudnya kalimat syahadat. Sholat itu dilambangkan dengan bima. Kenapa? Karena bahasanya cuma satu. Bima itu kemana-mana tidak pernah bosok atau berbahasa Jawa. Karena itu melambangkan kalau kita sholat itu kekuatannya ya seperti kekuatannya si bima itu. Jadi dia kuat, bahasanya cuma satu yaitu bahasa Arab. Nggak boleh kita sholat bahasa yang lain. Nah yang ketiga ini puasa. Karena apa? Karena kalau sosok Arjuna ini digambarkan mendapatkan banyak anugerah Bapak Ibu. Senjata-senjata dari dewa itu banyak. Tapi bukan maksud kita terus puasa terus kita ingin dapat senjata, tidak ya. Tapi itu menggambarkan anugerah dari Sang Pencipta untuk dirinya karena rajin berpuasa. Nah, sehingga salah satu hikmahnya seperti itu. Ketika mungkin ada dulunya orang-orang yang aku mau ada ujian saya tak puasa gitu ya. Walaupun puasanya seharusnya memang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi salah satu motivasinya juga bisa digambarkan seperti itu. Oleh karena itu ya dari semuanya itu ya sudah saya rangkumkan bahwasannya jelas walaupun puasa ini adalah ibadah yang menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namun manfaatnya sangat luar biasa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan siang ini. Kalau masalah bagaimana puasa di tadi ada yang Mas Damar untuk puasa di negara orang lain seperti apa. Nah, insya Allah kita bertemu di Ramadan yang tahun depan. Nah, nanti materinya yang itu ya Mas. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kesalahan dan tutur kata. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ada Q&A, ada yang bertanya. Q&A. Oh. Ayo, Mas.